Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat berada di atas agama Islam. Agama yang benar, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang berupa Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ilmu yang berdasarkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Inilah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji ilmu, juga Allah memuji pemilik ilmu, yaitu ahli ilmu. Di antara pujian Allah, Allah menggandengkan ahli ilmu dengannya dan para malaikat dalam kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu pujian ini sungguh sudah cukup untuk membuktikan betapa mulianya ahli ilmu. Paling tidak kita sudah menjadi penuntut ilmu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga disebabkan karena ilmu tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan keutamaan penuntut ilmu, keutamaan ilmu itu sendiri. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab kecil, kitab akidah yang ditulis oleh dua imam besar, imam ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-imam Abu Hatim Ar-Razi dan imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Dua imam yang berasal dari satu tempat, yaitu Ar-Ray, sekarang Iran, daerah Iran, dekat ibu kota Iran, Ar-Ray. Sebelum kita masuk di pembahasan kitab yang ditulis oleh dua imam besar ini rahimahumullah, kita awali kajian kita dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang perpecahan umat Islam. Sebenarnya hadis ini banyak riwayatnya. Kurang lebih ada 10 perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini dari bermacam jalan. Kurang lebih ada 15 riwayat hadis Nabi yang menerangkan tentang perpecahan umat Islam. Salah satunya hadis dari An Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan atau millah disebut di sini. Kulluhum finnar. Semua golongan-golongan ini akan masuki neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, siapakah ya Rasul yang satu golongan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kelompok tersebut adalah kelompok yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Tip jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini Nabi telah mengkhabarkan bahwa umat ini akan berpecah, dan perpecahan yang begitu banyak. Bahkan di hadis Arba'in, hadis dari Irbad bin Sariyah, Nabi SAW mengatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya dia akan melihat perpecahan yang begitu banyak. Maka Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajib. Maka kata Nabi, solusinya, hendaklah kalian berada di atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perpecahan terjadi di kalangan kaum muslimin, maka solusinya adalah mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jalannya khulafaur rasyidin, atau secara umum adalah jalannya para sahabat yang kemudian dikenal dengan manhaj salaf, yang sering kita dengar dari para asatidz kita beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, yaitu pimpinan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terutama 4 orang yang telah dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu khulafaur rasyidin. Kemudian kita kembali kepada hadis ini yang Nabi katakan umat Islam akan berpecah, dan perpecahan ini luar biasa banyak, 73 golongan, dan 72 diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di sini Rasul menyebutkan 72 golongan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ini hadis ancaman. Artinya kita membaca hadis ini bukan dalam artian kita memastikan satu golongan itu akan masuk neraka, tidak. Ini hadis wa'id namanya, hadis ancaman dari Allah dan Rasulnya. Maka dari hadis ini kita dapat memahami bahwa Islam akan terpecah, dan ini pasti karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan suatu ucapan melainkan itu hak, benar. Karena Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung hadis ini merupakan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti benar. Dan ini sunnatullah, pasti terpecah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Hendaklah kalian berada di atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian di dalam hadis ini faedahnya juga bagaimana fikih sahabat, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan 72 akan masuk neraka, 1 selamat. Maka para sahabat mereka tidak menanyakan yang 72. Mereka tanyakan yang 1, yang selamat yang mana ya Rasul? Karena ini yang terpenting. Kita tidak terlalu penting mengetahui yang 72 yang diancam neraka. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah yang 1, yang selamat. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasul jamaah itu yang selamat.
Bukan artian tidak perlu mempelajari firqah-firqah yang diancam masuk neraka, tidak. Tapi yang paling utama kita mengetahui dulu mana firqah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempelajari firqah yang selamat, otomatis kita akan mengetahui firqah-firqah yang menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap umat ini. Apa yang beliau khawatirkan disebutkan di dalam hadis, dan hadis ini terdapat di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni akhafu ala ummati a'immatal mudillin." Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan umatku. Aku khawatir terhadap umatku dari a'immah al-mudillin. Bisa diterjemahkan a'immah ini ulama-ulama yang menyesatkan, atau umara yang zalim, pemimpin yang kejam. Ini akan berbahaya bagi umat, terutama ulama-ulama yang sesat, yang mengajak manusia kepada kebid'ahan, kesyirikan dan lain sebagainya. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gabungkan dua hadis ini, yang pertama, umat Islam pasti berpecah dengan perpecahan yang begitu banyak. Kemudian Nabi kata mengkhawatirkan ada dai-dai yang menyesatkan umat. Hadis yang pertama mengatakan umat terpecah 72 atau 73. Yang 72 ini diancam neraka. Nah, setiap dari golongan yang 72 ini pasti mereka memiliki dai-dai, tokoh-tokoh mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka juga berdakwah sebagaimana yang satu ini berdakwah. Walaupun sesama kelompok yang diancam neraka ini terjadi perbedaan, ya saling bantah-membantah, namun mereka akan bersatu untuk menyerang satu kelompok yang dikatakan firqah najiyah ini. Karena yang satu ini tampil beda, jauh beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Adapun kelompok yang dikatakan tadi 72, walaupun ada perbedaan, banyak kesamaan di antara mereka. Maka yang satu inilah yang paling banyak diserang. Maka disebabkan hal yang demikian ini, para ulama dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, dari masa khalaf dan khalaf, salaf itu yang terdahulu ataupun yang sampai sekarang, maka ulama-ulama yang rabbani, yang sayang kepada umat ini, mereka senantiasa menulis kitab-kitab yang menerangkan akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat Nabi, kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in, dan setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat ini. Dari masa ke masa kita kenal Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya kitab Usul Sunnah. Kitab ini juga membicarakan tentang akidah Islam, akidah yang benar. Kemudian yang semasa dengan Imam Ahmad itu Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau juga punya kitab Syarhus Sunnah. Ini juga pembahasan masalah akidah atau manhaj. Kemudian setelah mereka ada Al-Imam Al-Humaidi. Kemudian juga termasuk Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain. 2 imam ini, dan mereka ini masih sangat dekat dengan salaf. Karena Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah, mereka ini selevel seperti Imam Al-Bukhari. Maka masih berjumpa dengan Imam Ahmad, yaitu ulama-ulama yang selevel dengan Imam Ahmad. Artinya mereka sangat dekat dengan salaf. Akidah mereka masih lurus. Mereka mengambil akidah dari imam-imam besar. Kemudian datang setelah 2 imam ini, ada Imam Bukhari juga punya kitab masalah akidah yaitu Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian setelah mereka
ada seorang ulama yang menulis tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dan pembahasan yang sangat panjang, yaitu Al-Imam Al-Lalikai. Beliau mengumpulkan begitu banyak ucapan-ucapan kaum salaf dengan sanad beliau. Bahkan kitab ini beliau riwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau punya kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitabnya besar, berjilid-jilid. Jadi kalau itu sebagai, bisa dikatakan ini kitab rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah, karena semua riwayat dari salaf tercantum di kitab beliau. Ini perhatian ulama kita ini, ulama-ulama besar. Ini tak ada sangkut pautnya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau belakangan. Jadi nggak ada kaitan. Kalau orang sebut dengan istilah Wahabi, nggak ada kaitannya sama Wahabi. Bahkan sebelum Al-Imam Al-Lalikai, bahkan ya sezaman seperti Abu Hatim Ar-Razi Al-Bukhari, itu ada Imam Ibnu Khuzaimah yang digelar dengan Imamul A'immah gelarnya. Beliau adalah imamnya para imam. Ini gelarnya. Beliau juga punya kitab masalah akidah ini, yaitu Kitabut Tauhid. Beliau membantah Ahlul Kalam di situ, membantah orang-orang Jahmiyah. Kemudian beliau juga membantah Mu'tazilah. Adapun kelompok-kelompok yang lain seperti Asy'ariyah, Kullabiyah ketika itu belum terkenal di masa salaf. Dahulu yang dibantah kebanyakannya dari kalangan Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah. Dua ini yang paling banyak ulama bantah. Ya, intinya banyak ulama yang menulis tentang akidah ini, karena ini sangat penting. Akidah sebagai pagar atau penjaga bagi amaliyah. Walaupun amal seorang baik banyak, kalau akidahnya nggak benar, maka amal itu akan sia-sia. Dan akidah yang mereka tulis ini, dia mencakup keseluruhan akidah, bukan dalam masalah akidah tauhid saja, tauhid uluhiyah yang biasa kita kenal. Mereka membahas akidah ini secara menyeluruh. Ya, yang sekarang kita sebut dengan manhaj. Akidah itu sama dengan manhaj yang mereka bahas. Karena semua dibahas. Bagaimana cara mentaati pemerintah juga dibahas oleh ulama-ulama yang kita sebutkan. Jadi dari masa ke masa pasti ada ulama yang muncul membela akidah yang benar. Ya, sampai di zaman kita ini. Ya, setelah Al-Imam Al-Lalikai banyak ulama lagi yang lain yang menulis tentang akidah salaf. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sangat terkenal pembelaan beliau terhadap akidah salaf, dan banyak nukilan-nukilan dari ulama-ulama besar yang terdapat di kitab-kitab beliau, terutama di Majmu' Fatawa yang begitu besar kitabnya. Kemudian juga ada murid beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah. Beliau juga punya kitab masalah akidah ini. Sampai di zaman kita, yaitu ulama-ulama Saudi, ulama Yaman banyak menulis tentang akidah ini, terutama Saudi. Ya, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin sebelumnya, dia Syekh Bin Baz, dan banyak lagi ulama-ulama kita yang menulis tentang akidah, karena mereka memandang akidah ini sangat penting. Karena umat atau perpecahan umat begitu banyak, akhirnya umat bingung mana yang benar. Bahkan di akhir zaman ini, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ambil satu contoh, misalkan keyakinan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy. Kalau di zaman sekarang orang yang meyakini Allah di arasy itu sesat. Banyak orang menganggap itu sesat. Ya, kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui akidah ini. Ini zaman kita sekarang ini. Berbeda di zaman salaf. Di masanya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan orang yang tidak meyakini Allah di atas arasy itu dia kafir. Kebalikannya ini. Kalau sekarang yang menganggap Allah berada di atas arasy bisa kafir karena musyabbihah atau mumatsilah dan lain sebagainya. Di zaman salaf, orang yang mengingkari Allah di atas arasy dikafirkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bahkan beliau sangat keras terhadap mereka, orang-orang seperti ini. Kata beliau, kalau dia mati, dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin.
bahkan disuruh buang ke tempat sampah yang jauh dari manusia agar orang-orang tidak tersakiti dengan bau bangkai dia. Tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin karena dia mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Allah istiwa di atas arasy. Yang mengatakan istiwa itu Allah, lalu dia ingkari, maka orang ini kafir. Kata Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhid beliau. Namun zaman sudah berubah. Ya, keadaan ilmu banyak yang sudah hilang, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang banyak menyebar adalah kebodohan. Sekarang orang meyakini kebalikannya. Meyakini Allah di atas arasy dianggap sesat, menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka kalau sekarang kita menerapkan ucapan Imam Ibnu Khuzaimah mungkin tidak tepat. Dalam artian karena banyaknya kebodohan sehingga tidak boleh orang yang meyakini Allah artinya tidak di atas arasy tidak boleh dikafirkan. Beda zaman. Beda zaman. Di zaman salaf, orang yang mengingkari ayat-ayat seperti itu pasti dia orang-orang yang menginginkan kesesatan. Maka dikafirkan oleh para ulama. Di samping mereka menegakkan hujjah. Ya, hujjah dengan tulisan atau dengan lisan, berdebat secara langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sering berdebat melawan atau berdebat dengan ahli kalam. Ya, ada di antara yang mereka itu rujuk kepada manhaj salaf seperti Abu Sur dan kawan-kawan beliau. Akhirnya menjadi muridnya Imam Syafi'i dan menjadi imam besar, imam ahli sunnah wal jamaah. Ada juga di antara mereka yang tetap pada kebidahannya seperti Bishr al-Marisi. Itu didebat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kalah dan mengakui kebidahannya. Namun dia tidak mau rujuk pada akidah yang benar, maka dikafirkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i karena dia telah ditegakkan hujjah. Dia sudah paham akidah yang benar, bahwa keyakinan dia yang selama ini dia dakwahkan sesat. Ya, sudah syubhat-syubhat dia sudah dibersihkan oleh Al-Imam Syafi'i. Lalu tetap dia memilih kesesatan, maka dikafirkan orang-orang seperti ini. Maka di zaman salaf itu ada beberapa tokoh Jahmiyah yang dikafirkan. Termasuk juga Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ketika membahas Jahmiyah, beliau mengatakan hum kufar. Mereka kafir. Ya, maksudnya orang-orang tokoh-tokoh mereka yang telah ditegakkan hujjah kepada mereka, namun mereka tetap memilih kesesatan, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dikafirkan oleh para ulama besar. Inilah usaha mereka, dakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan akidah kepada umat, sekaligus membantah ucapan-ucapan atau keyakinan-keyakinan yang batil, sekaligus membantah orang-orang yang mendakwah atau menyesatkan umat dari masa ke masa. Pasti ya, setiap masa Allah pasti akan memunculkan seorang yang akan menjaga agama ini, yang disebut dengan mujaddid. Setiap masa pasti, setiap kurun ada seorang yang mujaddid. Jika ajaran banyak dirusak, maka Allah akan munculkan seorang mujaddid. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mujaddid. Kemudian juga di masa Imam Ahmad, di bawah Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam mempertahankan akidah yang benar ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau disiksa puluhan tahun. 3 khalifah setelah meninggalnya Harun ar-Rasyid, diganti oleh putra Harun ar-Rasyid, ada Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, ada satu lagi namanya, saya lupa. Ini 3 khalifah ini dia dekat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang dahulunya di masa Harun ar-Rasyid, orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah ini tidak berani menampakkan dirinya karena akan ditangkap. Termasuk Bishr al-Marisi, dia sembunyi. Karena Harun ar-Rasyid orang yang sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang membantah sunnah Nabi,
dia tidak segan untuk menebas lehernya. Maka ahli bidah tidak berani menampakkan dirinya. Ya, setelah beliau wafat, meninggal, diganti oleh anaknya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini sebenarnya dia orang yang cinta ilmu. Cinta ilmu. Namun beliau tidak memiliki basirah, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya beliau mengambil tokoh Mu'tazilah sebagai penasehat di kerajaannya, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah yang sangat terkenal. Nah, karena yang berkuasa ketika itu Mu'tazilah dekat dengan penguasa, akhirnya mereka menanamkan akidah yang batil, memaksa kaum muslimin untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Maka siapa yang tidak ikut atau tidak mengatakan Al-Quran makhluk akan ditangkap, dipenjara, disiksa. Maka ulama-ulama ahli sunnah ketika itu ditangkap, disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, oleh imam besar, tapi disiksa oleh khalifah karena tidak mengikuti akidahnya Mu'tazilah, karena mereka yang berkuasa. Nah, di sini juga faidah, ya, ada faidah. Kita jangan menganggap kita di akhir zaman ini susah untuk memegang sunnah, enggak. Tidak. Ulama-ulama kita dulu itu lebih berat memperjuangkan sunnah. Seperti hal Imam Ahmad, bertahun-tahun di penjara, dicambuk di bulan Ramadan, sampai punggung beliau itu hancur, dicambuk. Ya, akhirnya Allah menolong agama ini dengan bergantinya Khalifah Al-Mutawakkil. Dia orang yang cerdas dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika berdebat Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah ini, akhirnya dia yakin bahwa pendapat Imam Ahmad lah yang benar. Al-Quran itu kalamullah. Akhirnya dia bebaskan Imam Ahmad. Dan Ahmad bin Abi Du'ad ini dia ditimpa musibah atau sakit, badannya lumpuh. Ini siksaan Allah baginya di dunia, karena disebabkan dia Imam Ahmad disiksa. Ini keadaan ulama kita dahulu. Jadi bukan mudah memperjuangkan sunnah ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa sekarang kita ini susah, dicela, dicaci, itu tidak seberapa. Ya, jadi ulama-ulama yang terkenal itu enggak mulus perjalanan mereka. Banyak rintangan yang mereka hadapi. Al-Imam Syafi'i juga pernah ditangkap, hampir beliau dibunuh. Bahkan Imam Abu Hanifah wafat beliau diracun. Al-Imam Al-Bukhari di akhir hayat beliau diusir dari kampungnya. Sekarang kita mengenal beliau, sangat terkenal Imam Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari, orang semua mengatakan hadis sahih. Bahkan ijma' kaum muslimin hadis Bukhari itu semuanya hadis sahih. Walaupun ada ulama yang mengkritik beberapa hadis di dalam Sahih Imam Bukhari. Ada hadis-hadis yang dikritik oleh ulama, artinya dianggap tidak sahih. Cuma enggak banyak, bisa dihitung jari, 1-2 hadis saja. Ya, mereka tidak bukan kehidupan mereka itu susah juga mempertahankan akidah ini. Beliau diusir dari tempat tinggal beliau. Ya, Imam Ibn Taimiyah, beliau keluar masuk penjara disebabkan mempertahankan akidah Islam ini, akidah yang benar. Ya, kalau beliau ikut mereka, ikut ahli kalam, beliau tidak akan dipenjara. Ya, jadi ahli kalam ini karena dekat dengan penguasa terus menghasut. Akhirnya Ibnu Taimiyah masuk lagi penjara, keluar masuk lagi. Akhirnya sampai beliau wafat, meninggal dunia di penjara. Ini perjuangannya. Jadi perjuangan mereka itu sangat berat untuk mempertahankan sunnah. Nah, kita sekarang ini bisa dikatakan hanya mengambil hasilnya aja. Sudah mudah sekarang. Ya, ilmu pun sudah mudah untuk kita dapatkan. Kitab-kitab para ulama banyak yang dicetak. Ulama dahulu, mereka rihlah pergi dari kampung mereka, jalan kaki, menuntut ilmu, mencari sebuah hadis, untuk mencari akidah yang benar. Yang menghabiskan waktu bertahun-tahun. Ya, sebagaimana nanti kita sebutkan perjalanan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ya, bukan mereka lahir langsung jadi ulama terkenal, enggak. Mereka juga
prosesnya panjang, rintangannya banyak yang mereka lewati. Nah, sekarang kita hanya ambil hasil dari perjuangan mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya, Allah memilih kita termasuk orang-orang yang mengambil akidah dari imam-imam besar ini. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang Allah tidak memberikan hidayah sunnah ini. Ya, akidah mereka bermacam-macam. Ya, dari 72 golongan ini bisa terkumpul pada seorang beberapa kesesatan. Ya, jadi yang disebutkan tadi 72 golongan, ulama menyebutkan usulnya itu ada 5. Firqah ini, usulnya ada 5. Syiah, kemudian Khawarij, kemudian Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, jadi yang 72 ini pecahan dari 5 kelompok besar ini. Dasarnya 5 usul. Syiah berpecah sangat banyak. Jahmiyah juga perpecahannya lagi itu. Kemudian Mu'tazilah, Qadariyah, ya bagian dari Qadariyah adalah Jabariyah. Karena mereka kesesatan mereka diantaranya masalah takdir. Nah, jadi pada satu orang, misalkan sekarang di zaman sekarang, bisa pada satu orang itu dia berpemahaman Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, bisa. Dalam satu sisi bisa dia Khawarij, mungkin sisi yang lain dia Murji'ah. Tapi dalam satu sisi dua-duanya nggak mungkin, karena Murji'ah Khawarij saling bertentangan. Maka kita harus hati-hati ya terhadap kesesatan, karena kesesatan banyak. Ya, sebenarnya di Al-Quran pun Allah telah sebutkan bahwa ikutilah inilah jalanku, ikutilah dia. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Allah sebutkan jalan-jalan, banyak jalan. Nah, Nabi ketika menjelaskan hadis ayat ini, beliau menggaris satu garis. Nah, lalu beliau mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau menggaris di pinggirnya garis yang banyak. Inilah jalan-jalan, banyak dari jalan-jalan itu. Dan setiap jalan ini ada syaitan yang menyuruh ke situ. Barang siapa yang mengijabah seruan syaitan, dia akan tersesat. Dia berada pada kesesatan. Kesesatan ini dalam masalah akidah, ancamannya kembali tadi ke hadis yang kita sebutkan, ancamannya neraka. Ya, ancaman neraka. Jadi kita bukan memvonis kelompok-kelompok ini pasti neraka, tidak. Ya, karena dalam pembahasan kita ini masalah akidah ini kita akan sering menyinggung kelompok-kelompok yang ada. Yang telah dikatakan oleh para ulama ini kelompok sesat. Ya, tidak mau kita akan menyinggung. Berbicara masalah akidah, tauhid, kita pasti menyinggung masalah kesyirikan. Berbicara masalah sunnah, kita pasti menyinggung masalah bidah. Kita menjelaskan tentang akidah yang benar, kita juga akan menyinggung akidah-akidah yang tidak benar. Ya, sekali lagi, kita bukan menyesatkan orang, bukan. Kita hanya ingin semua kaum muslimin paham akidah yang benar, mereka kembali kepada akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh para sahabatnya. Itu saja. Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahli sunnah a'lamun nas bil haq. Ahli sunnah adalah orang yang paling paham tentang kebenaran. Wa arhamun nas linnas. Dan orang yang paling sayang terhadap manusia. Makanya mereka rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan akidah supaya umat ini tidak tersesat. Inilah perjuangan mereka. Banyak mereka yang dibunuh. Ya, di masa Al-Ma'mun tadi yang saya sebutkan, banyak ulama yang dibunuh. Dipanggil, katakan Al-Quran makhluk. Dia katakan Al-Quran kalamullah, dibunuh. Banyak ulama yang dibunuh, disiksa. Ya, jadi perjuangan mereka berat. Maka jangan kita sia-siakan perjuangan ulama kita ini. Kita ikuti mereka, ya, dan tidak lupa juga kita selalu mendoakan rahimahumullah, untuk syukur kita kepada mereka. Ya, semoga Allah merahmati mereka karena perjuangan mereka begitu besar. Jasa mereka sangat besar. Ya, sangat besar. Makanya nama mereka itu sering disebut karena jasa mereka besar. Orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama ini sering kita sebutkan. Itu bagian dari Allah memuliakan mereka.
kita menghormati seluruh para ulama. Ya, tidak boleh mencaci mereka. Nah, ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Semua para ulama kita hormati. Namun ketika ada ulama yang tergelincir, salah, maka kita tidak mengikuti. Artinya bukan kita yang mengatakan mereka salah. Ada ulama lain yang mengatakan mereka itu salah, mengkritik mereka. Nah, ini manhaj yang benar. Tidak mencaci para ulama. Dan karena kata para ulama, darah ulama itu racun, berbisa, sangat berbahaya. Kita mencaci orang biasa itu beda dengan mencaci ulama. Dosanya lebih besar. Apalagi mencaci Rasul. Nah, itu tingkatnya kekufuran. Karena jasa mereka begitu besar bagi umat ini. Ya, tugas kita sekarang adalah bersungguh-sungguh mempelajari akidah yang telah mereka wariskan melalui tulisan-tulisan yang telah mereka tuliskan. Dan sekarang banyak kitab itu telah dicetak. Dan sekarang lebih mudah lagi ada PDF-nya. Ya, apalagi kita sudah bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau bisa bahasa Arab, nah, gampang untuk mendapatkan ilmu. Ya, terutama ilmu berkaitan dengan manhaj akidah sebagai tameng agar kita tidak tersesat. Ya, tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Ya, karena kita telah mengetahui kesesatan begitu banyak, 72 dibandingkan 1. Ya, di depan kita ada 72 kesesatan gitu. Dan kesesatan mereka tidak tinggal diam. Mereka pasti terus menyerang terhadap yang satu kelompok ini, kelompok yang benar ini. Azan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sebagai mukaddimah bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.